upaya dari Mbak Em Wong lebih saya hargai, saya berikan apresiasi dibandingkan orang-orang pejabat-pejabat yang memanfaatkan kelompok SJPD ini untuk membranding dirinya sendiri, seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Mayang Sari, atau mungkin artis-artis yang lain. Mereka hanya satu kata, memuakkan, memalukan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, ada fenomena baru di ibu kota negara, Jakarta. SCBD, Komunitas Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Nah, ini adalah kelompok anak-anak dari pinggiran kota, dari Jakarta, tapi bukan masuk Jakarta. Citayam masuk Depok, Bojonggede juga, kemudian juga mungkin ada sebagian orang Bekasi atau apa. Fenomena ini melahirkan sesuatu yang sangat viral, namanya Citayam Fashion Week. Ini menjadi heboh, menjadi spotlight, sampai presiden pun berkomentar gitu. Saya jujur saja menahan diri untuk tidak berkomentar karena saya belum melihat secara langsung. Nah, malam minggu kemarin saya berkesempatan melihat ada apa di Duku Atas, ada apa fenomena SJPD Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Ternyata luar biasa, riuh, gaduh, penuh, sehingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Anak-anak dari seluruh penjuru pinggiran Jakarta, pinggiran Depok, dan berbagai daerah tumplek-blek di Duku Atas di Jakarta. Kita mencoba untuk membahas ya hal ini karena saya mendapatkan banyak pertanyaan. Bagaimana dengan fenomena Citayam Fashion Week? Sahabat Indonesia, jujur ini adalah PR buat bangsa ini. Generasi SCPD itu adalah generasi yang sakit menurut saya, yang terluka karena keadaan. Mereka ini anak-anak muda ini mencari pelarian dari kepengapan kampung halamannya di Citayam, di Bojonggede, Depok, dan sekitarnya untuk jalan ke ibu kota, dan kebetulan difasilitasi dengan akses angkutan publik yang sangat nyaman dan pas, yaitu MRT. Dan kebetulan MRT ini punya stasiun di Duku Atas, di depannya ada tempat untuk rendezvous atau kongko-kongko. Mereka inilah yang bergelombang datang, lalu membuat semacam komunitas. Kemudian ada beberapa orang yang mendandani mereka, sehingga seperti Harajuku di Jepang, kayaknya begitu. Pada titik ini saya tidak ada masalah. Ini adalah kreativitas anak-anak muda yang pengap dengan kondisi kampungnya untuk mencari jati diri. Karena hampir semua yang terlibat di dalam kelompok SCBD ini, termasuk pentolannya Bonge, JJ, dan Rostam, itu adalah anak yang putus sekolah. Saya tidak ingin memusuhi mereka. Ini adalah generasi muda Indonesia, masa depan bangsa ini yang harus dirangkul, dipeluk, dan diarahkan gitu loh. Kreativitas mereka lumayan. Yang menjadi masalah menurut saya adalah penumpang gelap atau orang-orang yang memanfaatkan ini. Dan ini menurut saya memalukan. Dari seorang Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Mayang Sari, kemudian ada beberapa artis ibu kota yang memanfaatkan keriuhan di Citayam Fashion Week ini untuk mempromosikan diri sendiri. Sebagai contoh, Mayang Sari,
artis separuh baya yang sudah expired menurut saya. Istri dari Bambang Tri Atmojo ini juga membuat konten di situ. Untuk apa ya? Alih-alih membantu anak-anak LGBT tapi memanfaatkan keviralan mereka. Juga Anies Baswedan membawa tamu datang ke sana, tamu dari luar negeri. Apa yang dibanggakan? Harusnya Anies memberikan solusi yang terbaik buat anak-anak LGBT supaya mereka berkreasi tanpa harus kehilangan jati diri. Kemudian Ridwan Kamil juga. Coba lihat video ini. Norak dan memalukan. Padahal beberapa bulan yang lalu kita melihat kesedihan seorang Ridwan Kamil yang kehilangan putra tercintanya. Kelihatan nggak di dalam video tadi kesedihan seorang bapak yang kehilangan anaknya? Tidak. Semuanya pencitraan, memalukan Ridwan Kamil. Dan juga saya melihat malam minggu kemarin artis-artis kecil-kecil membawa semua asisten, bodyguard segala macam untuk datang dan mengambil peran di Citayam Fashion Week. Mereka adalah free rider, penumpang gelap yang memanfaatkan keviralan dari Citayam Fashion Week. Kalau mereka diarahkan untuk memakai baju kebaya, oke. Atau diarahkan untuk apa, oke. Tapi ini kan tidak. Mereka malah ditonjol-tonjolkan dan akhirnya mereka jadi penumpang gelap gitu loh. Kemudian ada artis namanya Mbak Em Wong mendaftarkan brand Citayam Fashion Week ke HAKI, hak cipta di Kemenkumham. Saya tidak tahu. Melalui perusahaan Tiger Wong milik Baim dan istrinya yang cantik Paula, dia mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Kemenkumham. Awalnya saya curiga, kenapa kok Baim Wong seolah-olah mencuri kreativitas anak-anak Citayam ini untuk kepentingan diri sendiri. Setelah saya baca dengan detail semua berita yang ada, saya agak berubah bahwa ada niat luhur, niat baik dari Baim Wong untuk mengangkat anak-anak muda ini dan mengarahkan anak-anak muda ini untuk berkarya pada jalur yang benar. Sebagai contoh, dia memberikan sumbangan uang 500 juta cash kepada kelompok ini. Kemudian dia juga berjanji semua keuntungan dari Citayam Fashion Week yang dikelola oleh PT Tiger Wong akan disalurkan kepada anak-anak ini untuk membangun Citayam, untuk membangun kreativitas dan masa depan anak ini. Secara teori bagus sekali. Pada titik ini saya menghargai Baim Wong. Cuma kita menunggu bagaimana implementasinya. Kalau saya menyarankan kepada Baim Wong sebetulnya lebih baik dibuat perusahaan tersendiri, bukan perusahaan pribadi seperti Tiger Wong, dan melibatkan nama anak-anak Citayam ini ke dalam perusahaan pemegang hak paten Citayam Fashion Week. Itu kalau usul saya, sehingga tidak menimbulkan sangka atau dugaan yang macam-macam. Ini saran saya. Tapi lepas daripada itu, upaya dari Baim Wong lebih saya hargai, saya berikan apresiasi dibandingkan orang-orang pejabat-pejabat yang memanfaatkan kelompok LGBT ini untuk membranding dirinya sendiri, seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Mayang Sari, atau mungkin artis-artis yang lain. Mereka hanya satu kata, memuakkan, memalukan. Sahabat Indonesia, generasi SCBD Sudirman Citayam Bojonggede Depok
ini adalah generasi masa depan Indonesia. Mereka tidak bisa dilarang atau mungkin diberikan kekerasan-kekerasan untuk melarang mereka, tapi menurut saya harus dipeluk, dirangkul, dan diarahkan. Indonesia ini mempunyai semua instansi untuk berbuat hal itu. Minimal 3 instansi yang saya tahu. 1, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu juga termasuk di situ karena mereka masih anak-anak sekitar 15-16 tahun. Juga ada Kementerian Sosial. Satu lagi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Harusnya ketiga instansi ini bergerak. Jadi menurut saya, mohon maaf kepada Bapak Presiden, mungkin terlalu terburu-buru memberikan komentar gitu ya. Jadi urusan seperti ini tidak harus seorang presiden memberikan komentar, meskipun komentarnya bersayap gitu loh. Mereka tidak boleh dilarang, mereka harus dimajukan kreativitasnya asal tidak melanggar peraturan. Itu statement dari presiden yang bisa bersayap. Sebetulnya yang saya inginkan dari presiden adalah memerintahkan menteri-menterinya dan anak buahnya untuk mengarahkan anak-anak ini. Ini generasi muda Indonesia yang terluka karena mereka tidak sekolah, tidak ada biaya, terluka karena di kampungnya mereka pengap, sedangkan mereka sudah memakai gadget gitu ya, ada HP, ada segala macam, dan mereka menginginkan eksis gitu ya, tapi tidak ada wadah. Pada saat mereka ada wadah MRT dan ada taman di Duku Atas, mereka membuat komunitas sendiri. Dampaknya lumayan. Dampak secara traffic jam pasti terjadi, jam yang luar biasa. Terutama di Sabtu Minggu, itu luar biasa, macet total di Sudirman sampai buntutnya sampai Semanggi bahkan. Secara ekonomi berdampak positif pada pedagang-pedagang pasti, karena minimal ada ribuan orang setiap malam minggu berkumpul di situ. Orang-orang yang datang itu hanya sekedar penonton, karena mereka melihat di TikTok, di Instagram. Ini orang-orang ini sudah menjadi public figure, menjadi selebritis dadakan gitu. Tapi di sisi lain yang saya amati dengan mata kepala saya sendiri, anak-anak kecil ini bergaya, mohon maaf ini, ngerokok, sudah minuman bir dan sebagainya, bergaya keluar dari jati dirinya dia gitu. Mungkin kalau mereka berdandan seperti itu lalu pulang di kampung, mereka terasing dengan kampungnya sendiri gitu loh. Jadi ini generasi muda yang sakit dan terluka dan harus kita sembuhkan. Jangan malah dimanfaatkan oleh para politisi busuk ini. Harusnya mereka malu dengan Baim Wong. Baim Wong sudah mengeluarkan uang cash 500 juta nyata. Masalah nanti pendapatan dari paten Citayam Fashion Week itu kemudian seperti yang disampaikan Baim untuk membangun Citayam, untuk membangun kreativitas anak-anak muda, itu kita tunggu. Dibandingkan seperti Ridwan Kamil, yang Mayang Sari lah, atau mungkin artis-artis yang lain lah, Anies Baswedan lah. Ini mereka tidak memberikan apa-apa, hanya berselancar memanfaatkan keviralan SCBD, dan itu sekali lagi saya ulangi, memuakkan dan memalukan. Sahabat Indonesia, saya menduga keras bahwa fenomena SCBD ini adalah fenomena sesaat, fenomena yang tidak akan long lasting, akan bertahan hanya beberapa bulan, itu estimasi saya. Nah, pada saat trennya sudah mulai menurun, bagaimana dengan anak-anak muda tadi? Apa yang dilakukan negara untuk mereka? Mereka sudah terlanjur keluar dari jati dirinya, kemudian setelah itu mereka tidak lagi punya wadah dan mungkin ditinggalkan oleh masyarakat karena sudah jenuh. Ini fenomena tren yang terjadi di mana saja.
Saya hanya ingin menghimbau kepada negara untuk mulai merangkul mereka, mengarahkan mereka, jangan memusuhi mereka. Mereka harus diberikan panggung yang baik, diberikan kreativitas, dan mereka harus diberikan pendidikan. Dan kepada para politisi, tolong punya cerminlah kalian di rumah masing-masing, malu dengan apa yang kalian lakukan kalau kalian hanya ingin memanfaatkan mereka. Sahabat Indonesia, yang terakhir saya ingin menyampaikan sebetulnya, mohon maaf ada fenomena yang membuat saya miris pada saat saya datang itu. Banyak anak laki-laki yang gemulai. Saya katakan laki-laki tulang lunak. Yang kelihatannya mempunyai orientasi seksual yang berbeda. Bukan laki-laki dan bukan perempuan. Dan mereka bergaya, diberikan panggung dan menjadi tontonan, disoraki oleh masyarakat. Ini menjadi PR besar buat kita. Kalau generasi terluka dan sakit seperti ini kemudian menjadi idola, menjadi patron, diikuti oleh anak-anak kampung yang lain supaya mereka bermimpi seperti JJ, Bongek dan kawan-kawan, yang sebagian juga berlagak seperti laki-laki gemulai, bertulang lunak, tidak seperti laki-laki tapi juga tidak seperti perempuan. Ini berbahaya. Sekali lagi, ini peran negara. Negara jangan diam saja, negara jangan hanya represif menolak kehadiran mereka. Jadi inilah yang menjadi keprihatinan kita bersama. Kita mendapatkan hiburan sesaat, tapi kita juga mempunyai pekerjaan rumah yang harus kita tanggung bersama. Fenomena SCBD, Sudirman Citayam Bojonggede Depok, ini jangan menjadi tren yang akan diikuti oleh generasi muda yang lain. Saya mendengar di Surabaya ada kelompok anak muda berlaku serupa. Ini tolong juga diarahkan. Jangan juga hanya sebagai follower tapi kehilangan jati diri gitu loh. Saya sepenuhnya tidak menolak kehadiran adik-adik saya, anak-anak saya dari Citayam, Depok, Bojonggede dan sebagainya, tapi saya hanya minta kepada mereka, jadilah diri sendiri dan tolong pikirkan masa depan. Berkreasi boleh, tapi jangan disesatkan dan jangan dimanfaatkan oleh siapapun. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti saya terkait dengan generasi SCBD, Sudirman Citayam Bojonggede Depok, yang akhir-akhir ini menjadi viral, tapi izinkan saya menyoroti dari angle yang berbeda. Angle PR kita bahwa ini generasi muda, anak-anak kita yang tahun 2045 nanti menjadi soko guru negeri ini. Tidak bisa kita biarkan seperti ini. Jadi di sisi ini saya berbeda dengan yang lain. Saya sangat mendukung Pak Im Wong dan berharap janji-janji manis dari Pak Im Wong ditepati. Salah satunya adalah ingin mengarahkan anak-anak muda ini. Jangan sampai ini kebablasan dan hanya menjadi tren sesaat saja. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi di waktu yang akan datang. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila. Saya Rudi SK.